Hai adik-adik. Hai, gak kerasa ya udah hari terakhir MPLS. Gimana nih rasanya resmi jadi anak SMA? Excited gak? Nah, sebagai murid SMA Negeri 1 Garut, kalian harus tahu tata ruang yang ada di sekolah ini. Jadi, Akang sama Teteh bakal ajak kalian buat keliling-keliling SMA Negeri 1 Garut. Tapi biar gak nanggung, Akang dan Teteh akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Akang Muhammad Alfian Yudhoyono, bisa dipanggil Fian. Nama Teteh, Fatimah Syukayurinisa, bisa dipanggil Teh Fatim. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, di sana ada pos satpam. Terus, di sebelah kiri Teteh, ada masjid. Di belakang sana. Nah, sekarang kita masuk lewat pintu utama. Ayo. Ini ruang piala. Jadi, prestasi-prestasi yang kita peroleh dan mendapatkan piala sebagiannya disimpan di sini. Ataupun tempat ini juga bisa digunakan sebagai ruang tamu untuk tamu-tamu penting. Lalu di sebelahnya ada resepsionis atau ruang piket. Adik-adik apabila ada barang yang ketinggalan atau mau minta surat izin, ada di sini. Atau mau menitipkan barang juga ada di sini. Nah, selanjutnya kita ke sini, belok. Nah, for information guys, sistem absen di SMA Negeri 1 Garut ini udah berbasis fingerprint. Oke, di sampingnya ada ruang buka. Di sampingnya lagi ada ruang PKS. Kalau kamu sakit, bisa istirahat di sini juga. Selain itu, fasilitas pelayanan yang dapat diperoleh di sini sangat lengkap. Di sampingnya lagi ada kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan yang terakhir sebelah paling pinggirnya ada kelas 10 IPS 1. Terus di sebelah kiri Teh Fatim ada DPR. Kenapa namanya DPR? Nah, jadi DPR ini singkatan dari di bawah pohon rindang. Lapang ini dikelilingi sama pohon-pohon rindang, jadi namanya DPR. Nah, kalau kalian bisa lihat, ada lapang yang nggak ditutupi rumput. Namanya lapang basket. Nah, terus di ujung sana ada tiang bendera. Nah, di ujung paling sana ada kotak pasir. Kotak pasir ini digunakan buat olahraga lompat jauh. Nah, sekarang kita jalan ke sana. Jadi tadi kita dari UKS, sekarang kita maju lurus mentok. Nah, di sini di depannya ada ruang kesenian. Lalu di sebelah kirinya ada lab bahasa, di sebelah kanannya ada lab fisika, lalu di ujung sana ada lab kimia. Nah, ini lab kimia. Sekarang kita belok ke sini. Nah, sekarang Akang sama Teteh bakal ajak kalian buat lihat-lihat basecamp yang ada di SMA 1 Garut. Nah, di ujung sini ada ruang OSIS. Sebelahnya ada ruang KIR, sebelahnya lagi ada ruang PASUS, dan paling ujung sana ada ruang MPK. Nah, basecamp ini fungsinya banyak loh guys, mulai dari tempat sekretariatan, tempat menyimpan arsip-arsip, tempat menyimpan inventaris, sampai tempat untuk mempererat tari silaturahmi antar anggotanya, kayak tempat ngobrol gitu guys. Nah, sekarang karena udah, kita lanjut ke sana. Oke, sekarang kita ada di koridor kelas 10 MIPA 4 sampai kelas 10 MIPA 9. Nah, di samping kelas 10 MIPA 4 ini ada kantin Merdeka. Nah, kantin Merdeka ini adalah salah satu dari 4 kantin yang ada di SMA Negeri 1 Garut. Nah, kantin Merdeka ini merupakan kantin yang terfavorit. Kenapa? Karena tiap istirahat pasti nggak pernah sepi. Nah, jadi sekarang kita ada di basement. Basement ini tempat parkir para staf-staf sekolah. Dan ini gerbang belakang. Dan untuk adik-adik, apabila ada yang mau pesan Gojek untuk pulang sekolah, pesannya di gerbang belakang supaya di depan gak macet. Nah, sekarang kita langsung masuk ke GOR yuk. Nah, tada, kita sekarang ada di dalam GOR. Nah, di GOR ini ada beberapa fasilitas, yaitu kantin,
ruang olahraga, dan juga gornya. Oke adik-adik, begitu kalian masuk dari pintu utama, kalian bakal langsung lihat ada 3 lapang badminton. Nah, terus ada tribun kanan, tribun kiri, dan panggung. Lalu selain itu ada juga fasilitas yang ada di gor, seperti WC dan juga backstage. Nah, jadi selain digunakan untuk olahraga, gor ini juga digunakan sebagai aula dari acara-acara tertentu, seperti seni, idori, musika, PKDB, sampai acara-acara penting kayak rapat kepala sekolah pun bisa diadakan di sini. Sekarang kita ada di lapang Bagong. Tenang ya guys, Kang Fian gak ngomong kasar kok. Bagong ini ada sejarahnya. Jadi, kenapa lapang ini disebut lapang Bagong? Karena dulunya SMA Negeri 1 Garut namanya SMAN 1 Tarogong. Nah, jadi sama anak-anak pada masanya dinamain Lapang Barudak Tarogong dan disingkat jadi Lapang Bagong. Nah, kalau kalian jalan dari Bagong ke sini, nanti kalian akan berada di saung. Fungsinya apa Kang saung ini? Oke adik-adik, saung ini multifungsi loh. Bisa dipakai buat baca buku, ngerjain tugas, dan kerja kelompok. Atau juga sekedar duduk buat menikmati suara air. Nah adik-adik, di depan saung ada perpustakaan. Pasti tahu ya fungsi perpustakaan itu buat apa? Nah, perpustakaan SMA Negeri 1 Garut ini cukup lengkap kok. Mulai dari buku paket pelajaran, buku non-fiksi, buku fiksi seperti novel, sampai karya tulis yang dibuat oleh Akang Teteh yang sekarang sudah menjadi alumni. Selain basecamp yang tadi, di sini juga terdapat beberapa basecamp. Ada ruang ADK atau Ambalan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tuh kayak pramukanya SMA Negeri 1 Garut. Terus ada ruang OP, olahraga prestasi, ya pasti berhubungan dengan olahraga. Dan ada juga ruang DKM yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, kalau di sini ada 2 WC putri dan 1 WC putra. Sekarang jam berapa, Kang? Sekarang jam 12. Kalau gitu sekalian sholat dulu. Nah, sambil sholat, kakak bakal tunjukin tempat wudhu untuk putra dan juga untuk putri. Yuk. Nah, di situ ada lagi 1 WC putra. Nah, nanti Kang Alfian masuknya ke sini. Ini tempat wudhu untuk putra. Kalau tempat wudhu untuk putri ada di sebelah sana. Ayo. Nah, ini udah ada pintu masjid utama dan ini tempat wudhu untuk putrinya. Nah, sekarang Teh Fatih mau wudhu dulu ya. Dadah. Nah, Kang Alfiannya belum beres sholat, jadi sambil nunggu kita naik dulu yuk. Lewat tangga sini. Nah, begitu sampai di atas, kita bakal ke ruang rental komputer. Nah, di sini kalian bisa ngeprint dan ngerjain tugas dadakan. Terus di samping di belakang tembok ini ada ruang server. Nah, di sana itu kumpulan server-server dari semua komputer yang ada di lab komputer ini. Nah, ini sekarang Teh Fatim lagi ada di koridor kelas 11 IPA 9 sampai 11 IPS 3. Jadi kelas 11 itu semuanya ada di atas, yang ada di bawah itu cuman kelas 10 sama kelas 12. Nah, di samping kelas 11 IPS 3 ini ada ruang koperasi. Nah, itu ya kelihatan ya. Nah, ruang koperasi ini fungsinya itu untuk buat membeli LKS, buku-buku, dan juga alat tulis. ada kamu. Sini ngelakuin. Habis sholatnya lama. Nah, kalau di sini ada lab multimedia sama ada lab bahasa yang kedua. Nah, di sebelah kanan Akang Teteh ada DPR. Terus di sebelah ujung sana ada lapang basket. Kita tuh datangnya dari sana tadi. Nah, terus guys, di sampingnya ada tangga gelap dan lorong kecil. Jadi di sini tuh bukan jalan buntu guys. Kalau kita masuk lorongnya, nah kita bakal muncul di ruang rapat. Nah, sesuai namanya, ruang rapat ini dipakai untuk rapat-rapat penting, baik rapat-rapat para guru ataupun para murid. Guys, lihat. Di sana dapat tuh.
Di sebelah kanan Akang, di sini ada lab biologi. Kalau ada praktikum atau tugas-tugas biologi yang harus masuk ke lab, kalian akan masuk ke lab biologi ini. Di sebelah biologi ada lab fisika. Sama juga, tapi ini untuk pelajaran fisika. We don't feel like it. Nah, di belakang Teteh ada kelas 11 IPA 2 dan di samping kanan Teteh ada kelas 11 IPA 1. Terus kalau lurus ke sana bakal ada WC. Nah, tapi karena ini jalan buntu, kita lanjut ke sana dan lihat kelas IPA 3 sampai IPA 8. Dan ini adalah koridor kelas 11 MIPA 3 sampai kelas 11 MIPA 8. Nah, di sebelah sini ada kelas 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan ruang marching band. Nah, di samping kanan Teh Fatim ada lab komputer. Nah, kalian nanti bakal lihat ada gerbang abu. Nah, kalau gerbang abu itu dibuka, nanti kalian bakal nembus ke lab komputer yang ada di sana, yang ada di samping rental komputer. Juga ada kantin. Nah, ini gerbang abunya. Terus di samping sini ada juga WC. Nah, karena gerbang abunya ditutup, jadi kita turun lewat tangga yang ada di koridor ini. Nah, begitu turun dari tangga, kita bakal muncul lagi di base camp OSIS dan badan pangkalan lainnya. Biar cepetan! Nah, sekarang kita ada di lorong mading. Nah, sesuai namanya, di sini mading-mading ditempel kayak puisi karya siswa atau kumpulan-kumpulan dokumentasi acara yang ada di SMA Negeri 1 Garut. Jadi sekarang kita ada di lorong kelas 12 MIPA 9 dan kelas 12 MIPA 8. Di sebelah ujung sana ada tempat ganti baju putri. Di depannya ada biodigester. Biodigester adalah tempat untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Nah, adik-adik, sekarang kita ada di koridor kelas 12 IPA 7 sampai 12 IPA 5. Terus di sebelahnya nih ada ruang komite. Nah, ini tuh dipakai buat staf-staf komite buat kumpul-kumpul. Terus di sebelahnya lagi ada ruang TRRC. Nah, TRRC ini singkatan dari Teacher Research and Reference Center. Nah, biasanya di sini guru-guru bakal merumuskan soal-soal ujian. Atau bisa juga ruangan ini dipakai buat ruang rapat dadakan. Nah, kalau misalnya kalian ada ujian susulan, biasanya kalian bakal disuruh ngerjain ujian itu di ruang TRRC. Terus di sebelahnya lagi ada ruang tata usaha. Nah, dan di dalamnya ada juga ruang kepala sekolah dan ruang wakil-wakil kepala sekolah. Nah, terus udah ruang tata usaha, di sini ada ruang guru. Nah, terus di sini ada koridor kelas IPA 1 sampai 12 IPA 4. Nah, tapi kita nggak akan ke sana, kita belok. Di sebelah sini ada kelas 10 MIPA 1. Dan di sebelah sini ada kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Sekarang kita akan menuju ke parkiran. Oke adik-adik, sekarang kita sampai di parkiran depan. Nah, jadi buat adik-adik yang udah berumur 17 tahun dan udah punya SIM, bisa parkir kendaraannya di sini. Tapi ini khusus untuk motor ya. Nah, di parkiran ini juga ada 2 WC putra dan ada 2 WC putri. Oke? Kalau udah, kita langsung sana. Di dekat parkiran ada ruang koperasi seragam. Kalian di sini bisa beli baju olahraga, alma mater, badge, dan logo SMA Negeri 1 Garut. Nah, di sebelah kanan ada ruang pingpong dan di sebelah kirinya ada kantin sehat. Jadi, kantin sehat ini merupakan salah satu kantin yang terfavorit yang ada di SMA Negeri 1 Garut. Dikarenakan menunya gak kalah lengkap sama kantin Merdeka. Nah, dari parkiran, di sini ada jalan lagi.
Nah, lalu kalau misalnya kita lewat, kita bakal sampai ke gerbang depan. Nah, adik-adik, SMA Negeri 1 Garut punya budaya tersendiri. Salah satunya menjadikan sampah sebagai tiket pulang. Maksudnya gimana sih, Teh? Nah, jadi maksudnya setiap pulang sekolah, satu siswa harus membawa satu sampah yang digunakan sebagai tiket pulang. Itu tadi ujung dari video ini. Artinya, cukup sampai di sini Akang sama Teteh nemenin kalian buat keliling-keliling SMA Negeri 1 Garut. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menemani kalian di masa pandemi ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Akang dan Teteh inboxnya masing-masing. Akang dan Teteh pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.